wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-karam wa alim ulama khusus atas usatin Nawawi alim, jajaran Suriah, jajaran Ustazah, pengurus Al-Bidiyah seluruh yang hadir, yang terhormat dari pembincang kali-kali, dari kepolisian, dari Korami dan Bapak Kepala KUA, serta seluruh yang hadir, undangan pengukuhan lembaga dan musyawarah kerja 1 MBJ Kali-Pari yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat berupa iman, Islam, sehat badan dan sehat pikiran, kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk umat hadir di masjid ini dengan keadaan selamat, dengan keadaan alasan utuh yang melimpah. Semoga salat salam juga tetap benar bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qolina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan selamat atas pengukuhan lembaga yang ada di MBJ Endo Kali-Pari. Pak Insya Allah ada 13 lembaga sementara, dan ini bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, karena masih ada juga beberapa lembaga yang saat ini belum bisa terbentuk. Tetapi itu bisa saja nanti sebelum pengembangan bisa bertambah lagi lembaga yang ada di Kecamatan Kali-Pari. Yang selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk tajudi dunia. Jadi setelah kita dikukuhkan hari ini, mari kita niatkan kita mengabdi pada Nahdlatul Ulama, dan mari selalu diingat ketika kita berbuat, ketika kita melakukan sesuatu yang itu kepentingan Nahdlatul Ulama, tiada lain adalah itu wujud bahwa kita betul-betul mengabdi pada Roe Surya ingkang awal yang menika Islam panjenenganipun almarhum almarhumullah Simbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Fa insyaallah ketika kita niat seperti itu, apapun yang kita lakukan, pengorbanan waktu, tenaga, bahkan juga finansial, dengan niatan yang ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita ingat, seperti kita yang sudah sama-sama memaklumi, siapa yang berjuang membela Nahdlatul Ulama, lembaga Nahdlatul Ulama, Pak Insyaallah kita akan menjadi muridnya, dan aku Pak Insyaallah nanti akan bersama beliau Mbah Hasyim Asy'ari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin organisasi Nahdlatul Ulama memang betul-betul organisasi perjuangan. Hanya orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Allah lah yang sudi dan mau untuk melakukan kegiatan. Tapi kalau organisasi lain barangkali berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Sekali lagi kami ucapkan selamat, dan semoga amanah yang kita terima sebagai bagian dari perjuangan Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatan dan posisinya masing-masing, ini akan menjadi benar-benar bagian dari pemanfaatan usia, pemanfaatan dari umur yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk betul-betul berjuang dan mengabdi kepada Allah SWT lewat organisasi Nahdlatul Ulama. Saya kira itu pada kesempatan ini, dan nanti setelah dimulai musyawarah kerja, mohon nanti benar-benar, karena ini menyusun program kerja yang akan datang, semuanya betul-betul meluangkan, menyumbangkan pemikirannya untuk NU ke depan. Dengan hati yang ikhlas, kami mohon
nanti berperan untuk ikut bagaimana program kerja Nahdlatul Ulama kita di Kalipari ini ke depan yang baik, yang bisa tercapai, yang bisa terukur, tidak terlalu muluk-muluk, tetapi betul-betul bisa kita laksanakan, sehingga dengan program yang nanti sudah setelah kita musyawarahkan dan kita tetapkan, ke depan kita akan mempunyai pedoman, mempunyai arah sesuai dengan program kerja yang nanti akan kita musyawarah kerjakan bersama. Dan mohon insya Allah nanti dia sampai zuhur, insya Allah ini ketika bisa berjalan dengan lancar semuanya sudah selesai, sehingga sebelum selesai semuanya mohon nanti berkenan untuk betul-betul standby, jangan sampai ada pulang lebih dulu. Tadi sudah sampaikan bahwa ini dalam rangka juga untuk pelaksanaan ini dari lembaga perekonomian yang hari ini insya Allah akan ada dari lembaga perekonomian NU Kabupaten Malang akan sosialisasi terkait dengan peningkatan ekonomi, yakni AKNU ya. Terus terang aja nanti AKNU akan hadir di sini, mungkin dua sampelnya, yang itu nanti ketika bisa berjalan, bisa terdistribusikan, termasyarakatkan atau bisa terjual, maka juga bagian diantaranya untuk MDC, untuk ranting yang endingnya warga itu akan bisa organisasi utamanya nanti bisa ada sumber, walaupun mungkin nanti tidak terusan, tapi kalau kecil terus rutin, Pak Insya Allah juga akan bisa menjadi penopang jalannya organisasi di MBCNU Kalipari. Saya kira itu, kali ini terima kasih, semoga perjuangan panjenengan semua benar-benar diterima oleh Allah SWT dan kita menjadi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari minat dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari doa jazakumullah khairan katsiran. Sambutan yang kedua yakni dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kalipari yang akan diwakili oleh Kepala KUA Kecamatan Kalipari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin karamin, para alim ulama, para kiai dan cakaula berani, khusus akan Romo Yai Mursatid, Dumateng Romo Yai Nawawi, Dumateng jajaran pilihan MBCNU Kecamatan Kalipari, Yai Mas Budi beserta jajarannya. Pada hormat Bapak Bapak Mas, serta seluruh peserta musker MBCNU Kecamatan Kalipari, dan lupa kepada jajaran panitia. Puji syukur kepada Allah SWT, pagi hari ini kita ditakdirkan berusaha membaca buka muka di majelis yang penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga menjadi pertemuan yang penuh barokah dan berkah Allah SWT. Dua kalinya selalu serta salam semoga tetap terlibatkan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, para yai yang kami hormati, waktu berkenankan untuk sedikit memberikan sambutan mewakili rekan-rekan Korpamcam Kecamatan Kalipari. Yang pertama kami mengucapkan selamat atas dilantiknya dan semua dalam lembaga-lembaga yang sudah disampaikan tadi dan sudah di-SK-kan. Semoga dengan mengharap ridha Allah SWT, panjenengan semuanya bisa melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan dalam rangka untuk bersama-sama berjuang di bawah naungan organisasi NU, organisasi terbesar, organisasi Islam terbesar mungkin di dunia. Tentu menjadi penghormatan bagi kita yang tadi telah disampaikan nama-nama yang sudah disebutkan untuk bersama-sama membesarkan berjuang bersama NU dalam naungan wadah NU,
Kemudian nanti juga akan dilaksanakan sekaligus dilanjutkan dengan musker. Musker ini adalah satu bagian yang sangat penting dalam organisasi. Ini kita menyebutnya adalah prinsip-prinsip organisasi, ada yang namanya planning atau perencanaan. Jadi tahapan yang sangat penting dalam kegiatan NU yang di masa yang akan datang melalui musker ini, kegiatan-kegiatan itu bisa direncanakan sehingga ada satu istilah salah dalam merencanakan ini sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi roh kegiatan NU untuk periode 2023 sampai 2028 ditentukan pada hari ini, sehingga nanti musker ini bisa diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk haluan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Jadi sekaligus mungkin kalau ada musker biasanya ada sedikit evaluasi di periode-periode sebelumnya. Evaluasi bukan untuk mencari titik lemah, untuk mencari kesalahan-kesalahan, bukan, tapi untuk dijadikan titik tolak untuk mendapatkan yang lebih baik, program-program kerja yang lebih baik lagi. Karena dari pembelajaran di yang lalu, periode-periode yang lalu, tentu ada jalan keluar sehingga dijadikan program kerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, para kiai yang akan hormati, harapan besar kami bahwa kita semua yang berada di naungan NU ini benar-benar di garda paling depan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan melaksanakan agenda besar, agenda nasional, pemilihan umum, capres cawapres, dan sepanjang sejarah bahwa NU adalah satu-satunya organisasi keagamaan yang tidak pernah sedikit pun, setitik pun untuk berkhianat kepada bangsa yang besar. Tidak pernah sedikit pun terbetik di NU untuk misalnya merubah dasar negara, merubah haluan negara, tidak pernah. Dan NU adalah yang paling depan, organisasi yang paling depan menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh para asis Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan kita berada di dalam ini merupakan satu anugerah yang besar dalam kehidupan kita, dalam hidup kita. Kita diberi amanah oleh para asis Jamiah Nahdlatul Ulama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai, yang sangat kita banggakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pada waktu yang terakhir kami ucapkan selamat atas dilantiknya lembaga-lembaga NU Kecamatan Kalipari. Selamat melaksanakan musyawarah kerja untuk periode ini. Semoga Allah senantiasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya, hidayahnya kepada kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengirim doa jazakumullah khairan katsiran. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dai Syuriah MDC NU Kecamatan Kalipari kepada Kiai Haji Nawawi Ali. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman talab kitabul karim. Allahu rabbuna wa rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allah yajma'u bainana wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Abdul Mukarramin, para ulama, khusus Al-Karim
Habib Ahmad Rasul Akro sebagai Mustasyar pimpinan lembaga Mustasyar Nahdlatul Ulama Indonesia Mari beserta jajaran Mustasyarnya yang hadir dan dimuliakan Allah, kepada para kiai ustaz yang tergabung di dalam kepengurusan baik MPC maupun ranting jajaran Surya maupun Takbidiyah, juga dari pimpinan badan otonom yang hadir, serta yang baru saja dilantik para ketua dan anggota pengurus lembaga-lembaga di bawah payung Nahdlatul Ulama Indonesia Tarik khususnya, dan juga pada perwakilan daripada Bapak Kepala KUA yang telah memberikan sambutan, juga perwakilan dari Kapolsek dan Danamil. Saya akan menyebut Forkom Picang, itu artinya Forkom Picang. Jadi tidak keliru kalau Forkom itu bahasa. Dan juga para hadirin yang hadir yang sangat saya cintai. Hari ini adalah momen terpenting khususnya bagi organisasi besar Nahdlatul Ulama, khususnya di wilayah Kecamatan Kalimaring. Karena setelah 1 bulan yang lalu ada pengukuhan pengurus MPD, sekarang ada pengukuhan pengurus lembaga-lembaga. Yang terpenting dari hari ini adalah satu, yang harus kita tata niat kita. Niat tentu ada hubungannya dengan hati. Kalau niat kita berjuang NU ini benar, maka akan kita dapatkan ridho Allah, akan didapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, akan kita dapatkan insya Allah hak yang diberikan syafaat kepada para ulama, khususnya para pendiri NU, diantaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan yang lain-lain, hingga kita nanti akan digiring bersama-sama rombongan beliau, kemudian soal kepada Rasulullah dan bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Yang terpenting satu adalah kita cinta pada NU, cinta pada ulama-ulama NU, cinta kepada sesama pengurus NU, dan cinta kepada sesama warga NU. Modalnya, kalau kita mempunyai modal satu cinta saja, asal ini yang dicintai orang ahli surga, insya Allah kita pun katut ke surga. Kalau kita mencintai Royai Nur Sofi Akrom, kalau beliau diridhoi Allah masuk surga, insya Allah kita bersama-sama. Saya juga sebuah hadis sedikit ya, kata Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahabbah. Ini hadisnya banyak, tapi intinya di bawah seperti itu. Seseorang itu nanti akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Awas, jangan salah mencintai. Gak cintai plural besok bisa dari sini atau plural. Kalau di NU yang dicintai tentu pertama adalah ya Allah, kemudian Rasulullah SAW, itu hanya para pewarisnya, yaitu para ulama-ulama, khususan ulama NU. Kenapa demikian? Dan juga yang menjadi pertanyaan, kenapa harus NU? Ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, dan ini hadis yang sangat terkenal, "Satab dari ummati ala talatin mas'u'in firqah kulluhum finnar illa wahidah wa hum nadiyah." Besok kata Rasulullah, umatku ini akan terpecah menjadi 70 golongan. Kulluhum finnar, semuanya nanti di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Wa humun nadiyah, mereka lah orang yang selamat. Ketika Rasulullah menjelaskan ini, maka sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah?
kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang telah saya ajarkan, apa yang telah saya contohkan, saya sunnahkan, dan yang dicontohkan oleh sahabat-sahabatku, khususnya ulama rasyidin. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Hanya satu ini, dan insya Allah NU lah yang satu-satunya ya kita yakini sebagai kelompok ahlus sunnah wal jamaah, wahum an-najiyah, mereka yang selamat. Maka ya NU, pokoknya jangan NU, jangan yang lain-lain ya. Jadi intinya kita mencintai NU karena NU yang didirikan oleh para ulama, artinya ulama yang kita cintai. Ulama mencintai pewarisnya, yang mewarisi yaitu Rasulullah. Rasulullah memimpin kita untuk mencintai Allah, dan itu yang menjadi modal kenapa saya harus NU. Mungkin Pak saya juga masih goreng jeruk hijau, ini masih coklat jeruk hijau. Kalau Pak Kepala Olah serai memang bajunya sudah jelas hijau. Kemudian yang terpenting adalah niat kita berjuang, khususnya pengurus kita semua ini, karena kata Rasulullah ya innamal a'malu binniyat, jadi di perkara sampurna perkara itu bener apa enggak berniat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang itu akan menghasilkan sesuatu hasil sesuai dengan niat. Jadi kalau kita ini berjuang di NU niatnya benar, maka yang kita dapatkan adalah sebuah kebenaran. Maka hijratu ilallah wa rasulih, fa hijratu ilallah wa rasulih. Kalau hijrah kita itu perpindahan dari yang bukan pengurus menjadi pengurus dengan niat untuk membela Allah dan Rasulnya lewat organisasi Nahdlatul Ulama ini, maka hijratu ilallah wa rasul hasilnya adalah Allah dan Rasulnya. Allah yang memberikan ridho kepada kita, Rasul yang memberikan syafaat kepada kita semua. Tidak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang hidupnya mendapat ridho Allah dan nanti di hari kiamat mendapat syafaat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau seseorang itu hijrah, dan bahasanya jadi pengurus NU ini tujuannya untuk dunia yusibuha, ya oleh gaya jadi roh Suriah nang ini tidak teluk romoyai, jadi tangkir tidak teluk bapak, ya, jadi ketua-ketua kalau ustad sekarang yang ngetren itu Gus, ya, bahkan rotok TV kepingin teluk yai, ya, iya dapatnya kalau memang sungguh-sungguh ya dapat di teluk yai, teluk Gus itu, tapi tidak dapat apa-apa nanti di sisi Allah. Dan ini kan kata Gus niku istilah pertama ini kan putra para kiai. Untuk yang calon-calon kiai itu Gus disik biasanya. Masuk biasa Gus ora sampai dadi kiai. Ya, tapi kalau sudah dadi kiai itu sokeh. Tapi Gus itu biasanya kalau dadi kiai itu mestinya putranya kiai. Kalau saya pernah tanya ke saudara dan juga teman-teman saya yang di Blitar, saya tanya Gus itu nopo sih? Gus itu nggih wong sing putrane wong bagus, sing putrane contoh sing bagus. Itu dijaluk Gus. Putrane wong bagus di masyarakat ya ini ya, yang dianggap bagus di masyarakat karena hidupnya selalu dengan ilmu agama, dibimbing oleh Allah Rasul. Nah, kemudian lahir putra dijaluk Gus, masih sih goblok ya Gus, sih bahi Gus. Ya, itu kan. Nah sekarang karena biasanya keramati Gus itu dari kiainya, maka dijilid keramat wong liya sing duduk putrane kiai kepengin dadi Gus. Rambutnya ditawani, di dalamnya ditulis ya Gus Sopo.
bahkan tadi ke Malang terkenal ono Gus Lingatur jadi Gus Ibril ya di Blitar terkenal ono Gus Samsudin bahkan Gus sing duduk putra Kiai ini lebih Gus modalnya apa? Modalnya sepuh pokoknya iso omongan di setan bus itu setan cukup keris setan ya. Bahkan pancaan Gus ini melebihi yai, melebihi setan dan saya keluar berat mengenai dosa ini buatan selamanya nggak coba dan betul sama kalungan berbat ada yang mengenai tinggi yang ternyata penting itu coba terus malah jadi dure yai dure dan disekus pelambine wis luwih saka sek gitu. Dan ini kemudian ada yang sakit pinginnya tadi kiai ya mlebu kayak konten ya ditulis Kiai Haji Nawawi selalu ngomong wah iki kiai fotone ditekek karo gawe ngarepe kayak kitab tumpukan gede dosa motor ora pokoke sing ditumpuk wah iki kiai. Jadi kalau ini yang terjadi, maka perjuangan kita di NU ya hanya sebatas itu. Dan yakin akan kecil hal seperti ini di NU. Bahwa ini jadi diskusan yang tadi bergunai sudah diskusan. Kalau di NU, bah di jalur yai bah enggak berpakai. Yang penting niat kita benar. Ya. Niat kita ilallah wa rasul. Berjuang di NU ini diiklahi kalimat billah. Pak itu. Kemudian dengan yang terakhir lagi yang lebih wa makana hijratu ila mar'atin tangkihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Lek sampean berjuang tujuan itu oleh kenalan. Hijrah nang wong wedok adene Mesir Fatayat atau Mesir Muslimat Rondo ngono. Aku tak dari mengurus cek diarep ini. Ya iso oleh Pak Tayati, oleh Muslimat Rondo ini, gak oleh apa-apa. Karena manajar wakilan rohatin tak dua. Iso rabi menurut, tapi tidak pernah ada apa-apa. Maka dari niat ini, maka kita akan melihat seseorang itu dari perilaku sehari-hari. Ya, al-dohir adullu ala batin. Dohir itu gambaran dari batin kita, menunjukkan batin kita seperti ini. Maka yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah. Jadi di dalam jasad kita ini ada segumpa daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau yang di dalam ini saluhah sehat, bagus, benar, tampak keluarnya juga benar, semuanya menjadi sehat. Tapi idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau yang satu ini sudah rusak, di dalam rusak, keluarnya pun akan terlihat rusak. Bahasanya kita gampangani, kalau tangga contoh sing rotok. Jadi contohnya kita, jangan lek kepingin ngukur awake iku wetenge sehat, sampai nek ngengek iki normal. Lek ngengek normal, gak mencer, gak ketegelen, berarti perut sampean lagi sehat. Lek kepingin delok sehat gae nek ana wong ngengek kok mencret ceruat mesti kok petenge enggak sehat itu masak durung murut. Jadi kalau ada orang mengukur ini dalamnya sehat apa enggak di luar dilihat dari luar. Lek betul sampean tulis sama nyeneni garane ya pokoknya kaya mencret traktor tampil enggak enak itu berarti dalamnya seperti itu. Wah, wis buat tak ketok, wis sudah menutupi nang hati rasanya kalau kena kayak mencret itu ya bahasanya. Itu berarti dalamnya ya memang seperti itu, nggak akan bagus. Karena Rasulullah dengan kebersihannya itu selalu santun, berkatanya santun, berbuat santun, dilihat itu sedang nyaman, karena di dalamnya nyaman. Maka kalau kita ingin diakui oleh Allah, diakui oleh Rasulullah, kemudian diakui oleh atau dosen masing-masing dari pendiri NU, maka
Ya. Jadi itu saya kira saran saya untuk teman-teman sekalian dan saya sendiri, mari kita tata keikhlasan kita, ke niat kita yang ikhlas karena Allah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh ketua bahwa di NU ini berjuang itu tidak sama dengan berjuang mungkin di luar NU, di organisasi yang lain. Mungkin kalau di PGRI yang pernah ada di pengurus Pak PGRI, Pak Nur Wakil, Pak Abdul Salam, itu lerata mesti orang gila kan, orang amplop, dan amplop itu masuk kesa, tapi NU mau rapat, kesanya dibatet di top nih, jadi beda, ya mengeluarkan uang, ya. Jadi rapat di mana harus siap-siap, rapat di Surabaya bisa mulai biro, bensin biro, tapi kalau rapat di BGRI dan lain-lain, mungkin Pak Polisi juga, itu budaya soal tulisan ini, biasanya diundang kawan-kawan dia berarti supaya mungkin bisa gitu ya, transportasi 200.000. Jadi tidak mudah oleh itu. Di NU sudah enggak berangkat itu sangat dikit. Ya seperti acara seperti ini, ya modalnya kalau kayak saya itu nggak ada dari mana-mana. Jadi kalau kita abang di foto, memang enak seperti NU seperti itu. Tapi jangan diistilahkan seperti dulu NU narik urunan, ya, NU itu. Tapi Nahdlatul Ulama, jadi semangat keberadaan bangkitnya ulama, bukan hanya ngomong, ya, karena orang berjihad itu di amwalihim wa amwalihim. Ya. Jadi seperti surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini tujuan akhir. Ya. Kalau ada orang yang mau berhijrah, jadi ditata dengan niatnya tadi, wajah itu kemudian berjuang, ya, bi amwalihim dengan harta-hartanya, wa anfusihim dan jiwa raganya. Jadi nek itu bersiap awake direpoti, bodone direpoti. Ya bahasa saya di NU itu ya mulai belajar sedekah. Ya saya sedekah titik di NU ya harus lebih banyak. Ya, ojo pingin diundang terus dikai duit, tapi justru diundang bahwa sedekah duit. Itu diamali, bangun sih diawali ini. Jadi dipikir repot ya, semuanya repot, ya, semuanya sibuk, sudah jadi guru, jadi ini semuanya sibuk. Tapi harus menyempatkan diri, karena kita diberi oleh Allah hidup sehari itu 24 jam. Maksud sih 24 jam Allah gak dingin belas, ya. Maksud gak ono sisihkan waktu untuk NU, sempatkan. Saya juga sering mengatakan bahwa saya juga orang sibuk, ya. Kalau tahu dari rumah mulai jam 2:30 sampai ya 10:30 malam kan sibuk. Tapi kalau nggak kita sisihkan dalam perjuangan ini, NU nggak diberi waktu, ya beban. Jadi kita sisihkan bagian waktu. Sudah nggak ada kata sibuk, jadi hidup kita memang untuk sibuk, ya. Sibuk jangan hanya kepada dunia saja, jangan hanya kepada wanita saja, tadi ya hijrahnya itu, tapi ilallah wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya. Terus janji Allah a'adhu darajatan indallah, ya. Jadi Allah menyediakan derajat yang agung. Nah, aku untuk kiai, sangat ini kiai. Aku untuk tetap sangat ini ustaz. Mau berjuang di atas agama Allah, jihad fisabilillah. Siapapun orangnya, dia akan diberi hadiah oleh Allah nanti. A'dhamu darajatan indallah. Orang-orang yang punya derajat agung. Wa ulaika humul faizun, dan mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Masih ada lagi ini. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan masih akan diberikan bisyarat kegembiraan oleh Allah nanti bi rahmatin minhu, mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua yang kita cari-cari adalah ridwan, ridhonya Allah. Siapapun nanti di akhirat yang mendapat ridho Allah pasti selamat. Kalau ingin surga pasti surga. Kenapa? Wajah natin lahum fiha na'imun muqim, dan hadiah terakhirnya setelah diridhoi Allah akan
Terima kasih dari doa jazakumullah khairan katsiran. Acara yang terakhir yakni doa dan penutup. Doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Nur Shodiq Akrom. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha'. Fani'ma ajrul 'amilin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim wa majid wa adhim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tanquluna wa man hawlana wa man hadara fi hadzal majlisil mubarak min kulli hammin farajan wa makhraja wa min kulli da'in dawa'a wa min kulli saqamin shifaa'a wa min kulli isa'atin ihsana wa min kulli khaufin amana wa min kulli faqrin ghina wa min kulli dhullin izza wa min kulli syarrin khaira wa min kulli usri yusra wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Ahad ya Samad ya Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man unzilat alaihi Fatihah sallallahu alaihi wasallam. Sabbit wansur ahla jam'iyah Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillah wa idhari sya'airih. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa tullabana wa man hawlana wa man hadara fi hadzal majlisil mubarak wa min ahli jami'ati Nahdlatul Ulama. Amin. Mimman atabuha biqalbin salim wa minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa min ahli al-Qur'an wadh-dhikri wal ilmi wal khair wa min at-tawwabin al-mutatahhirin wa min ibadika as-shalihin wa min ibadika al-muqinin wa min ibadika al-mukhlasin wa min ibadika al-mardiyin as-salimin al-ghalimin as-salimin al-ghalimin al-farihin al-mufikin asy-syakirin al-hamidin as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-asfar alladhina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit-tha'ah wa aqimna bil a'mali shalihah wa husnul khatimah wa husnul khatimah wa husnul khatimah wal husna wa ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdal ma huwa ahli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Terima kasih dari doa jazakumullah khairan katsiran. Tibalah kita di penghujung acara pengukuhan lembaga dan musyawarah kerja MWC NU Kecamatan Kalipari masa khidmah 2023-2028. Kami selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kalimat yang tidak bermanfaat atau ucapan yang kurang pas di hati para tamu undangan. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Kami akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.